lagi dengan main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah Deso Gondo Mayit bagian kedua. Mari kita simak kisahnya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Gimana Mar? Bisa lanjut tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot. Gak bisa percaya apa yang baru saja dia lihat. Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat, jangankan menjawab pertanyaan Erik. Kapan dan bagaimana ini bisa terjadi? Mas Damar tidak tahu. Enggak tahu, Ri. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi liwat, jin atau bukan. Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini, padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa, testisnya si Damar membesar seperti ini. Besarnya nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada Alhane yang entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara. Karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayit yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan. Dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Mas Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap, menyisahkan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia menganggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu. Membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat pesinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weluk. Apa itu? Disitulah si nenek mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weluk itu demit lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencenginya.
Akibatnya, Mas Damar diselentik atau dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya. Ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang. Mengikuti Mas Erik, kaget. Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia ngikutin kamu. "Wangi apa yang kamu cium?" Mas Erik pun mengatakan, "Sembujo." Si nenek mengangguk. "Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya." "Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti?" "Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri," kata Simbah. Benar rupanya. Di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. "Tidurkan dulu temanmu di situ." Simbah masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Mas Erik dan Damar tinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir. Hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari ruang ujung ke ujung. Hanya 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. "Ngumbi iki, terus pas ngumbi ngadep kidul ben, penyakitnya minggat." "Ning kidul yole." Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. "Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi." Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang bayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama. Mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya, "Giliran mati saudara Elmu." Habis itu pintu ditutup. Simbah masuk ke dalam dan mengambil kain, lalu mengutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik, apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik. Karena ia harus menjaga Mas Damar, tapi ada keinginan besar yang membuatnya penasaran. Terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Telah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa ke sebuah rumah.
Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia coba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan, dan ketika kerandanya dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan hari ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuklah batin Mas Erik, seolah nggak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, semakin jelas wajahnya sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin dia salah lihat. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Masih bersambung ke part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.